Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Rek? Sudah 3 minggu nih kita nggak sekolah dan kita pembelajaran online kayak gini. Kalau menurut Miss Fitri sih ya nggak apa-apa sih ya untuk kebaikan bersama. Tapi nek gak sekolah yo ojo nang warung, Rek. Tetep keep distance ya. Kita jaga jarak. Semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, untuk video kali ini adalah video untuk anak kelas 11 ya. Khususnya kelas 11 TI 1 dan kelas 11 TI 2. Tapi untuk kelas lain ya gak apa-apa banget juga sih nonton untuk belajar ya. Oke, dan hari ini aku mau jelasin tentang report text. Oke, jadi report text itu adalah sebuah teks yang menjelaskan secara detail sebuah objek ya. Dan yang dijelaskan itu adalah fakta-fakta ilmiah tentang objek tersebut ya. Jadi makanya sebelum seseorang menulis tentang report text ini, biasanya mereka itu melakukan penelitian tentang objek yang mau mereka ceritakan tersebut, yang mau mereka deskripsikan. Dan yang diceritakan itu biasanya fisik maupun non fisik ya. Oke, maksudnya fisik maupun non fisik itu, kalau fisik itu kan menceritakan fisiknya, jadi misal bendanya itu besar atau kecil atau warnanya apa gitu ya, atau kalau hewan itu mungkin apa dia tinggi atau menarik atau cantik gitu ya. Dan kalau non fisik itu biasanya kayak misal kalau hewan itu dia tinggal di mana, dia makan apa, atau dia bisa hidup dalam berapa tahun dan lain sebagainya. Oke, dan apa sih tujuan text report ini? Tujuan dari text report ini adalah untuk memberikan informasi-informasi kepada si pembaca tentang objek tersebut. Nah, kalau kita lagi bicarain report text nih, kalian pasti kepikiran nih, loh kok hampir sama sih sama descriptive text, sama-sama mendeskripsikannya gitu ya. Sebenarnya itu agak mirip sih, cuma ada bedanya juga. Kalau descriptive text itu biasanya teksnya itu tanpa melakukan observasi atau tanpa melakukan penelitian ya, dan itu tidak secara ilmiah. Contohnya gini nih, kalau misal aku mau nulis atau mau cerita, mau mendeskripsikan tentang temanku gitu ya, temanku, aku punya teman, dia cantik, dia tinggi, dia baik. Kira-kira aku butuh penelitian secara ilmiah nggak untuk mendeskripsikan temanku tadi? Enggak kan? Nah, itu kita bisa bilang itu adalah descriptive text. Nah, kalau report text itu kayak gini, misal aku mau mendeskripsikan tentang seahorse. Kalian tahu seahorse? Seahorse itu adalah kuda laut ya. Misal kayak gini deskripsinya. Seahorse hidup di laut. Dia termasuk hewan mamalia. Dia bisa hidup lebih dari 20 tahun dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau aku mau menceritakan atau mendeskripsikan tentang kuda laut ini, apa aku butuh observasi? Apakah aku butuh sebuah penelitian untuk menceritakan? Pasti butuh ya. Nah, itu kalau secara ilmiah kayak gitu biasanya itu adalah report text ya. Tapi ya bener sih, sama-sama mendeskripsikan. Well, oke, sekarang ciri-ciri dari report text tersebut ya. Jadi ciri-ciri dari report text tersebut adalah judulnya itu pasti secara umum ya. Misal kayak hunting dogs gitu ya. Jadi anjing untuk anjing pelacak gitu kan ya, bukan kayak my dog gitu. Nah, kalau my dog itu pasti lebih spesifik, hanya satu dog yang mau diceritakan, yaitu anjingku gitu kan ya. Dan yang kedua, ciri-cirinya itu dia menggunakan simple present ya. Sebenarnya itu masuk language feature sih ya, tapi ya termasuk ciri-ciri ya. Jadi pakai yang verb 1 itu loh ya, present tense. Dan yang ketiga adalah yang diceritakan itu adalah secara ilmiah, fakta-fakta ilmiah yang diceritakan dalam report text tersebut. Oke, sekarang aku mau jelasin tentang generic structure of the text ya. Jadi generic structure dari report text ini. Sebenarnya untuk generic structure-nya ini sama
kayak descriptive text ya, sama, bener-bener sama pokoknya. Yang pertama yakni general classification. Jadi general classification ini berisi tentang pernyataan umum yang menjelaskan objek dari report text itu tadi. Jadi kayak misal tadi seahorse ya, berarti di general classification ini tuh masih menjelaskan tentang sesuatu secara umum yang ada pada seahorse ini. Yang kedua adalah description. Jadi cuma ada dua ya generic structure-nya. Yang pertama tadi general classification, dan yang kedua description. Dan di description ini yaitu memberikan gambaran fenomena atau sesuatu yang terjadi, baik itu bagian-bagiannya, sifatnya, kebiasaan atau tingkah lakunya juga. Intinya bagian ini tuh menjabarkan klasifikasi secara ilmiah ya. Oh ya, dan butuh diingat kalau report text ini itu bukan teks berita ya, jadi tidak memberitakan. Jadi dia hanya menceritakan sesuatu secara ilmiah. Oke, berikut ini adalah contoh dari report text. Saya ambil contoh report text tentang hewan ya. Kita mau baca report text tentang hewan yaitu camel ya. Kalian tahu kan apa itu camel? Yap, bener, itu camel itu adalah kuda. Bukan ya. Ya, camel itu adalah unta ya. Oke, kalian baca dulu. Baca, tahu artinya kan? Gampang banget loh itu. Ya meskipun nggak semua pasti tahu lah artinya sedikit-sedikit. Dan di situ tadi dijelaskan kalau camel itu bisa ditemukan di daerah-daerah tertentu kayak di padang pasir gitu kan, dan camel itu bisa nggak minum selama beberapa hari gitu kan. Nah itu kan secara ilmiah. Nah itulah yang disebut dengan report text ya. Nah sekarang tugas kalian adalah deng deng deng, gampang banget kok. Coba kalian catat penjelasan saya ini ya. Jadi kalian nggak boleh googling, jadi penjelasannya harus sama. Jadi kalian menyimpulkan apa yang aku jelasin. Oke, thank you very much for watching my video. Aku harap kalian gak bosen dengan tugas-tugas ya. Makanya hari ini aku kasih materi, dan aku harap kalian bisa bisa paham dengan penjelasan yang barusan aku jelaskan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun tubuh. Jangan keluar rumah, di rumah saja. Kita putus mata rantai dari virus corona ini, dan jangan lupa untuk berdoa semoga sekali pandemi ini segera berakhir ya. Soalnya aku yo kangen ambek kowe ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.